Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Markas Kodim 1307 Poso terbakar Senin malam. Dinas Perindak Kota Palu melakukan operasi pasar murah menjelang Idul Adha. Puluhan pelaku premanisme terjaring dalam operasi pekat aparat gabungan. Markas Komando Distrik Militer 1307 Poso yang berlokasi di Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso, Kota Utara, Kabupaten Poso terbakar Senin malam. Dugaan sementara kebakaran hebat tersebut diakibatkan korsleting. Kebakaran terjadi sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Tengah. Menurut saksi mata, awalnya terdengar bunyi letusan sebanyak 2 kali, lalu disusul kobaran api yang sudah menyala di atap koridor Markas Kodim 1307 Poso. Secara spontan, belasan anak muda yang sedang bermain futsal di lapangan futsal Kodim 1307 Poso langsung mendekat ke Makodim dan membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Namun nyala api semakin membesar hingga ke dalam kompleks markas militer tersebut. Piket yang bertugas langsung membunyikan alarm Sterling dan menghubungi Damkar Poso. 1 unit Damkar Poso tiba di TKP dan langsung melakukan pemadaman api dibantu masyarakat setempat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran tersebut. Namun, dari hasil keterangan sejumlah saksi mata, dugaan sementara api yang berkobar selama kurang lebih 1 jam itu berasal dari korsleting arus listrik. Syahrul Cahya melaporkan dari Poso. Operasi pasar murah kembali digelar di Kota Palu Selasa pagi. Pasar murah ini digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu dengan menyediakan bahan pokok bersubsidi bagi masyarakat. Operasi pasar murah ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan upaya stabilisasi harga menjelang Hari Raya. Masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS atau pemilik Kartu Program Keluarga Harapan alias PKH dapat berbelanja di pasar subsidi. Disperindak Kota Palu menyediakan bahan pokok berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir masing-masing 1,5 ton. Telur 267 rak, tepung terigu 600 kg, susu 600 kaleng, dan bawang merah dan bawang putih total 500 kg. Subsidi diberikan dengan selisih 15 sampai 20 ribu rupiah dari harga normal. Dalam rangka menyambut hari Idul Adha yang insya Allah jatuh pada tanggal 6 Juni tahun 2025 ini. Yang kedua adalah pengendalian inflasi, ya. Pengendalian inflasi untuk Kota Palu. Kebutuhan dari masyarakat ya sesuai dengan daya beli. Tapi kami akan menyediakan subsidi ini selama 2 hari. Operasi pasar murah ini akan berlangsung selama 2 hari, 27 sampai 28 Mei 2025. Ratusan masyarakat pun rela mengantri demi mendapatkan bahan pokok dengan harga miring. Ya, alhamdulillah cukup membantu. Ya, kita harus dengan sabar, antri. Kalau dilihat seleksinya ya alhamdulillah sih beda-beda. Mau beli minyak
beli gula, siapa tahu Idul ada tamu untuk bikin teh, kartu PKH. Dan minimal sudah dicatat satu gula, 2 gula. Pasar murah juga dirangkai dengan peresmian Armada Gate Nulumako alias pasar berjalan. Armada tersebut nantinya akan dioperasikan sebagai kendaraan pemasok pasar keliling di kelurahan terpencil yang ada di Kota Palu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pakaian impor bekas ternyata masih cukup diminati warga Palu. Meski dilarang pemerintah, namun tren penjualan pakaian bekas atau thrift tersebut masih tinggi. Harganya yang murah dan brand produk tersebut menjadi alasan pembeli memilih pakaian bekas. Di Kota Palu, penjualan pakaian bekas masih menjamur. Salah satu lokasi yang sudah cukup lama beroperasi dan masih eksis adalah di Pasar Laswani, Kecamatan Mantikulore. Lokasi ini selalu ramai diserbu pembeli setiap hari pasar. Pembelinya bukan hanya warga Kota Palu, tapi ada juga yang datang dari Kabupaten Sigi dan Donggala. Mereka bisa memilih beragam jenis baju, celana, dan jaket impor dengan harga terjangkau. Harga pakaian mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000 per lembar. Pembelinya bukan hanya kalangan orang tua, tapi ada pula remaja dan dewasa. Para pembeli merasa senang karena selain harganya yang cukup murah, kualitasnya pun tidak mengecewakan dan bisa memilih pakaian bermerek. Karena berkualitas, murah, terjangkau, dan pastinya modelnya limited edition. Karena lebih murah, terus bahannya juga terbilang lebih bagus juga sih daripada baju-baju mahal, karena memang terkenal ini bukan murah-murahan sekali. Kualitasnya lebih bagus juga, walaupun harganya terjangkau. Pakaian impor bekas ini menjadi alternatif masyarakat Kota Palu. Terlebih, di tengah kesulitan ekonomi saat ini, pakaian bekas jadi alternatif. Novia Dwi melaporkan dari Palu.